Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1174 berjudul Hal Terkuat di Dunia. Yang mana seperti yang kalian ketahui, chapter kali ini kembali ditemani dengan cover request yang bertemakan Roger menjinakkan seekor Tyrannosaurus seperti anak anjing dan mengajaknya berjalan-jalan. Nah, chapter dimulai dengan Summer membicarakan kesalahannya sendiri yang terjadi di chapter yang lalu, di mana Summer berkata, "Ini gawat, bajingan MMA itu bahkan kapalnya bahkan menjatuhkan sebagian dari awan laut saat terjatuh. Ini benar-benar kesalahan besar. Efek dari panah itu tidak berhenti. Kalau begini terus, bocah-bocah itu akan jatuh. Mereka akan menghantam sisi gunung dan hancur berkeping-keping dalam jatuh yang mematikan." Lalu ya, di halaman berikutnya Summer mulai menelepon Gunko. "Oi Gunko, hentikan bocah-bocah itu. Operasi dihentikan sementara." Tapi Summer sadar dan bilang, "Iya, tidak, itu percuma. Imu sama saat ini sedang berada di dalam tubuhnya Gunko." Lalu ya, di panel lainnya Summer melihat para orang tua dari anak-anak di sana yang panik, di mana ya para orang tua tersebut mencoba memutuskan panah dari Gunko, bahkan sampai ada yang menggigitnya dan mereka berkata, "Seandainya saja kita bisa menonaktifkan panah ini. Sebenarnya benda ini terbuat dari apa? Aku bahkan tidak bisa menggoresnya sedikit pun." Yang mana ya, melihat itu dari atas Summer berteriak kepada mereka, "Percuma saja kalian orang-orang bodoh. Kalau emang bisa dilakukan, sudah kulakukan dari tadi." Tetapi kemudiannya di sana di saat yang sama Summer terpikirkan sesuatu dan Summer berpikir atau berbicara di dalam hatinya. Tunggu. Para orang tua saat ini sedang mencoba melindungi anak-anak mereka, tapi mereka tidak akan bisa. Akar-akarku tidak akan membiarkan itu. Dan karena itu pula, semua anak-anak pasti akan jatuh dan mati. Lalu di halaman berikutnya, Summer tersenyum sadis dengan penuh kenikmatan dan berkata pula di sana, "Cara mati yang luar biasa. Ini terlalu nikmat." Lalu Summer berpikir lagi di dalam hatinya, "Tahan itu, ada nilai dalam melakukan hal ini. Lagi pula, ini adalah kesalahan yang agung yang merasuki tubuh Gunko. Kita tinggal mengangkut bocah-bocah itu yang lainnya lagi dari awal." Lalu di sana Summer mulai berteriak sambil berekspresi menjijikan, di mana Summer berkata, "Orang tua dan anak saling memanggil nama satu sama lain. Cinta orang tua seperti itu. Ini adalah emosi sejati. Dengarkan baik-baik kalian bocah-bocah sialan dan para anggota PTE. Kami sebenarnya berencana mengangkut kalian semua dengan selamat ke Tanah Suci. Tetapi karena kecelakaan yang tak terduga, kapal dan awan laut telah lenyap. Dengan kata lain, kalian semua sedang jatuh menuju kematian." Tentu saja ya, mendengar hal itu, anak-anak yang kini sudah menuruni anak tangga menuju dermaga ketakutan bukan main. Tidak. Lalu Summer sekali lagi berkata di sana, "Ini akan sangat lucu. Sepertinya kalian semua sedang menuju akhir yang benar-benar tragis." Dan kita melihat anak-anak di sana berkata, "Kita akan jatuh. Kalau kita terus berjalan, kita akan jatuh." Lalu kemudian kita melihat di panel lainnya, Oimo di sana mulai memegang salah satu anak dengan berkata, "Kalau aku harus kehilangan satu atau dua lengan pun, tak mungkin aku tidak bisa menghentikan ini." Dan di sana Summer berkata, "Sungguh disayangkan, tapi tak ada yang bisa dilakukan." Ya, kita bisa melihat ya, di sana Oimo kesakitan, duri-duri menancap di sana. Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa melihat Killingham di udara berkata dan melihat di sana apa yang sebenarnya dilakukan oleh Summer bajingan itu setelah kita akhirnya membawa bocah-bocah itu sampai ke pelabuhan.
Lalu di halaman lainnya, Oimo tampak tak sanggup menahan laju dari anak-anak dan duri sehingga Oimo melepaskannya dan terkapar kesakitan atas luka yang ia terima itu. Tapi kemudian Oimo bangkit dan berkata sambil melihat lengan yang terluka, seperti yang kuduga, selama panah itu tidak menghilang, kita tidak akan bisa menghentikan anak-anak itu apapun yang kita lakukan. Di mana mendengar hal itu, Ripley berkata, maksudmu tidak ada cara lain untuk lewatkan mereka? Dan ya, terjadi kekacauan di antara para orang tua di sana. Tidak mungkin, mereka ada tepat di depan mata kita dan kau menyuruh kami hanya menonton. Lalu di sana kita mendengar Summer tertawa, dan membuat orang tua di sana berkata, berhenti bercanda, kalian iblis. Lalu ya, para orang tua itu kembali berkata karena melihat anak mereka di sana sudah di ujung jembatan, berkata, jika mereka jatuh ke dunia bawah, kita bahkan tidak akan bisa menemukan jasad mereka. Lalu kita melihat anak-anak itu sudah ada di papan dermaga, Kolon sudah di tepinya, dan setiap dari anak-anak itu juga mulai berpikir kalau ini adalah hukuman ilahi kepada mereka. Di mana salah satu anak itu berkata, ini mungkin hukuman ilahi karena aku melakukan sesuatu yang buruk. Aku juga pernah dibilang begitu waktu dimarahi. Aku juga seharusnya aku jadi anak yang baik. Jadi apakah kita akan mati karena kita melakukan hal-hal buruk? Dan yap, anak-anak di sana pada nangis minta tolong. Kemudian semakin dekat anak-anak itu jatuh, Summer pula semakin kencang dan nyengir tertawa terbahak-bahak di sana nggak karuan. Lalu Kolon berteriak, aku tidak akan berbuat nakal lagi. Dan kemudian ya terjadi flashback di mana Kolon memegang mainan Emmet. Di sana Ripley berkata kepadanya, anak-anak nakal sepertimu sedang diawasi dengan ketat oleh Dewa Matahari. Dan Kolon di sana berkata ya, tapi aku menang dalam duel, jadi benda ini berhak ku ambil dong. Lalu Ripley mencubit telinga Kolon dan berkata, kalau kau kuat, maka kau harus bersikap baik pada yang lebih lemah. Ikut denganku untuk meminta maaf. Lalu kita melihat anak-anak lainnya yang nakal ini di sana. Ada Ylva dengan ibunya. Kenapa kau menyisakan begitu banyak makanan? Apakah kau tidak suka masakanku? Dan Ylva menjawab, aku tidak suka wortel. Lalu panel dari Scaldi dan ibunya, hei, kau mengambil pedang ayahmu lagi, ha? Lalu ada panelnya Olaf yang berkata, aku benci kakek cuma bajak laut barbar. Lalu ada panel Karin dan ibunya, kenapa kau berbohong lagi? Kalau kau berbohong padaku, aku tidak akan bisa melindungimu kan? Lalu panelnya Mark dengan ibunya, di mana di sana tampaknya si Mark ini ya tidak mengerjakan PR dan ibunya membawa PR-nya ke depan mukanya si Mark. Dan Mark di sana berkata, kenapa ibu membawanya? Aku sengaja meninggalkannya karena aku tidak mengerjakan PR-ku. Lalu kembali ke masa kini ya, di sana Kolon yang sudah berada di tepi banget berteriak. Lalu Ripley berdiri tepat di depan Kolon dan siap untuk memeluknya. Dan di halaman berikutnya kita melihat Ripley memeluk putranya Kolon dan tubuh Ripley tertusuk oleh duri-duri di seluruh tubuhnya Kolon. Di mana Ripley kemudian juga berkata, maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Tapi Kolon juga berkata di sana, menjauhlah dariku, ibu bisa mati nanti. Dan di sana Ripley berkata kembali, aku tidak keberatan. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian. Lalu ya, dalam halaman ganda yang sangat sedih, di sana semua orang tua ataupun kerabat mereka memeluk anak-anak di sana. Dan terjadi pula momen haru, tapi Summer ketawa terbahak-bahak di sana. Adapun anak bernama Ronja yang sebelumnya juga sangat positif vibe, di sana dia berkata, semuanya tenang saja, ini akan baik-baik saja, kita akan selamat, kita akan diselamatkan kan? Lalu satu persatu dari mereka mulai terjatuh dan terjadilah momen haru di antara mereka. Lalu kita juga melihat satu anak terakhir yang ingin jatuh di sana, yaitu adik dari Rod yang bernama Berjon. Di sana Berjon pernah berkata,
jangan datang ke sekolahku. Punya kakak wibu sepertimu itu memalukan. Dan Burjon mengingat momen kakaknya, yaitu Ruth, yang berkata kepadanya, aku akan berusaha untuk tetap tidak mencolok sebisa mungkin. Lalu ya, kembali ke masa kini, Burjon tampak merenung di sana sambil pula berkata dalam hatinya, jadi inikah hukuman ilahi untukku? Lalu dari jauh tiba-tiba seseorang berlari, yaitu Ruth, dan berteriak kepadanya, Burjon Tasso. Dan Ruth kemudian ya menangkap Burjon sebelum jatuh tepat di udara dan berkata pula di sana, ini tidak sakit sama sekali. Tentu saja Burjon yang mengetahui hal tersebut menangis di sana melihat kedatangan kakaknya yang mencoba menyelamatkannya. Tapi ya, di halaman berikutnya kita melihat semua orang terjatuh dan Sommer tertawa di sana terbahak-bahak dan juga berkata, lihatlah, nyawa-nyawa seperti sampah tak berharga jatuh terjun ke dalam jurang. Jantungku berdegup kencang. Kisah yang begitu mengharukan. Seandainya saja mereka membiarkan mereka pada nasibnya, semua akan berakhir hanya dengan 10 bocah sebagai korban, ibu-ibu yang bodoh, ayah-ayah yang bodoh, sebuah bunuh diri demi kesetiaan, demi cinta. Perutku sampai sakit karena tertawa. Kematian yang indah tak berarti. Lalu di halaman berikutnya, para orang tua dan anak-anak mereka jatuh ke sesuatu seperti tanah padat dikelilingi pegunungan, dan anak-anak itu tidak lagi dikelilingi oleh duri-durinya Sommer. Dan kemudian Ripley bertanya kepada Colon, kita di mana? Dan Colon di sana berkata, aku tidak tahu, tapi semua orang masih hidup di sini. Dan ternyata itu yang ngeplek di sana itu bukan salju, itu Luffy. Di sana Luffy berkata, itu Gobugum Nohara Saembe. Ini punggung berduri, cepat turun dari sini. Lalu kita melihat sosok mata dan makhluk besar di sana. Yap, itu Loki yang berkata, hei kalian, begitu kita muncul di permukaan, segera turun dari punggungku. Mengerti? Kalian cuma akan mengganggu pertarunganku. Tentu saja Colon bertanya, hah, punggung? Dan Luffy yang sudah masuk ke gear 5-nya di sana berkata, kalian tiba-tiba jatuh dari atas entah dari mana. Untung kami sedang lewat. Dan Loki kembali berkata, itu tidak disengaja. Aku adalah sang penghancur. Aku tidak menjamin keselamatan siapapun. Ini dia. Yap, ternyata sesuatu yang besar itu, sesuatu yang sangat besar itu adalah Loki. Dan pegunungan tadi itu sebenarnya adalah duri-duri tajam di punggungnya. Dan kita bisa melihat mata Loki di sini ya tidak ditutupi perban. Mata Loki benar-benar melek di sini. Lalu di halaman berikutnya, di dunia matahari, salju mulai turun dan guntur mulai bergerumu, dan Sommer bertanya-tanya di sana, salju apa ini? Tiba-tiba guntur. Lalu pohon-pohon di dunia matahari juga mulai bergoyang, dan di sana Sommer bertanya-tanya kembali, apa-apaan? Pohon-pohonnya memantul. Lalu terdengar pula genderang Nika di sana, yang mana membuat Jarul berkata, irama ini. Dan juga raksasa lainnya berkata, Elbap sedang bergetar. Kemudian ya, Jarul berkata pula di sana, pada hari guntur bersalju, sebuah fenomena yang begitu langka di dunia ini, seekor monster raksasa muncul menyelimuti langit bersama dengan genderang pembebasan. Lalu kita melihat punggung Loki di sana muncul di antara pohon dan membuat Sommer panik gak karuan, serta pula berkata, Nani? Sementara itu, Imu hanya diam memperhatikannya dari jauh, namun tampaknya juga kaget kalau kita melihat matanya. Kemudian di halaman ganda penutup yang sangat epik, kita bisa melihat Loki telah berubah menjadi naga hitam bersayap yang sangat besar. Luffy berada dalam wujud gear 5 giganya bersama Ragnir yang berada pada bentuk wujud tupainya. Di sana tidak ada nama buah iblis yang diungkapkan dalam chapter kali ini, tapi ini dia bentuk daripada Loki. Petir-petir menyambar para MMA di bawah mereka, dan di sana juga ada suara Jarul yang kembali berkata,
Dewa Matahari akan muncul. Dan kita melihat Luffy tertawa di sana. Hahaha. Itu kocak sekali. Lihat betapa besarnya dirimu itu. Dan chapter berakhir di sini dengan catatan editor yang berkata, Elbaf, waktunya pembebasan telah tiba. Dan minggu depan libur.